Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan buku Almanak Nautika. Buku Almanak Nautika ini terbit setiap tahun. Misalnya ini adalah tahun 2018. Sekarang tahun 2020. Jadi almanak yang bisa dipakai saat ini adalah tahun 2020. Almanak ini dipakai untuk membantu kita berlayar atau bernavigasi menggunakan benda-benda angkasa seperti matahari, bintang, dan planet, serta bulan. Ini adalah halaman perbaikan tinggi atau dalam bahasa Inggris altitude correction. Ini dipakai untuk mengoreksi tinggi yang diperoleh dari pengukuran benda angkasa menggunakan sextant dirubah menjadi tinggi sejati atau true altitude. Saya ulangi, dipakai untuk mengoreksi tinggi yang diperoleh dari pengukuran benda angkasa menggunakan sextant untuk memperoleh tinggi sejati atau true altitude. Jadi di sini Anda lihat ya, ada khusus matahari. Ya, jadi ini koreksinya khusus dipakai untuk mengoreksi matahari. Dan ada khusus untuk bintang dan planet. Kemudian ini adalah koreksi tinggi mata kita dari atas permukaan air laut. Ya. Kemudian kalau yang di sebelah sini, di sebelahnya adalah tinggi-tinggi pengukuran sextant di bawah 10 derajat. Artinya ini adalah untuk tinggi-tinggi pengukuran sextant di atas 10, ya, antara 10 derajat sampai dengan 90 derajat. Adapun cara menggunakannya yaitu contohnya misalnya matahari diukur tingginya menggunakan sextant, yaitu tinggi matahari dari garis cakrawala menggunakan sextant kita peroleh tingginya 15 derajat 00 menit tingginya, ya, 15 derajat 00 menit. Nah, kita lihat kita cari untuk khusus untuk matahari, sun, ya, sun, matahari, ya, matahari itu, ya, lihat waktunya. Kalau dari Oktober sampai dengan Maret, kita gunakan tabel yang ini, yang di bawah ini. Kalau April sampai dengan September, kita gunakan tabel yang ini ke bawah. Ini koreksi, ini tingginya. Ini adalah koreksinya kalau diukur dari pinggir bawahnya matahari. Ya, ini kalau diukur dari tepi atasnya matahari. Ya. Ini matahari diukur 15 derajat dari pinggir bawahnya atau lower limb
Ya, 15 derajat. Sebelum kita menggunakan ini, kita tentukan sekarang bulan berapa. Ya, contohnya sekarang bulan 3. Ya, bulan 3. Nah, berarti saya berada di antara Oktober sampai dengan Maret. Tingginya 15, saya cari 15. Oh, ini 15 derajat 00 menit. Dia berada di antara 15.05 dan 14.41. Ya, 15 derajat 00 berada di sini. Berarti kalau saya ukur dari tepi bawahnya, koreksinya adalah 12,7 plus satuannya menit. Jadi 12,7 menit. Saya tambahkan nilai yang saya dapat dari sextant. Kalau seandainya waktu itu saya ukur ke tepi atasnya, ini koreksiannya minus 19,6 menit. Begitu juga seandainya bintang. Ini bintang. Ya, bintang. Bintang dan planet. Misalnya tingginya 15. Ya, saya cari yang mana 15 antaranya. Oh, ini. Dari 1439 sampai 1503. Dia 15 berada di sini 15 derajat 00 menit. Koreksinya adalah minus 3,6 menit. Ya, itu koreksinya. Kalau seandainya bintang, kita menggunakan ini. Bintang-bintang dan planet-planet. Dan selanjutnya saya akan jelaskan adalah koreksi penundukan tepi langit. Dalam bahasa ya istilahnya di sini deep. Ya. Jadi koreksi karena mata kita itu tidak berada di permukaan air laut. Jadi ada koreksinya. Ini kalau menggunakan satuan meter, ini ke bawah sampai dengan 20 meter. Kalau misalnya di kapal kita satuannya kaki, ini ke bawah. Ya. Dan yang di tengah ini koreksi, ini ya koreksinya. Contohnya misalnya tinggi mata kita dari permukaan air misalnya 5 meter. Ya, di mana dia 5 meter? Anda lihat 5 meter. Ya, ini 5 meter. Berarti koreksinya adalah minus 3,9 menit. Ya. Seandainya misalnya tinggi mata saya 20 meter. Ya, 20 meter. Saya turun ke bawah. Cari 20 meter. Mana 20 meter? Oh, 20 meter antara 19,8 sampai 20,4. Berarti koreksinya adalah minus 7,9. Ya. Seandainya kapal saya besar, tingginya 30 meter. Sedangkan di sini sudah tidak ada lagi 30 meter. Disiapkan tabel lain. Ya, yang ada tabel lain yang di atas untuk tinggi-tinggi yang besar yang di sampingnya ini. Tinggi-tinggi yang besar ini untuk satuan kaki. Ya, untuk satuan meter agak di atas. Saya akan geser. Ya. Ini adalah untuk tinggi-tinggi yang besar. Ya, tadi saya bilang 30 meter tingginya kapalku dari permukaan air. Tinggi matanya kalau saya di anjungan 30 meter. Ya. Berarti koreksinya kalau 30 meter minus 9,6 menit. Ya.
Kalau misalnya kapal saya di kapal kecil, ya perahu-perahu, ya biasa itu perahu yang dipakai perahunya turis yang kecil pendek, paling tinggi mata kita sekitar 2 meter. Ya 2 meter, di sini tidak ada 2 meter. Paling rendah 2,4. Kita ambil di sini yang kecilnya 2 meter. Oh, minus 2,5 menit posisinya. Ya. Itulah cara menggunakan tabel ini yang selalu digunakan di atas kapal, insya Allah. Selanjutnya, ini adalah halaman harian daripada Almanak Nautica. Jadi satu halaman harian itu dipakai untuk 3 hari. Ya, ada halaman harian yang di sebelah kiri. Sebelah kiri ini khusus benda-benda angkasa yang ukurannya kecil. Ya, seperti ini planet-planet: Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Ya. Nah. Kemudian ini khusus bintang, ya, bintang. Ini mulai dari bintang Acamar, ya, disusun secara abjad ke bawah. Ya, jumlahnya ke bintang ini jumlahnya 57 biji. Ya, inilah bintang-bintang yang nyalanya paling terang di langit. Ya, bintang pilihan. Nyalanya paling terang. Jumlahnya 57. Ya. Ya, ini khusus untuk halaman sebelah kiri. Untuk halaman sebelah kanan di sini ini adalah untuk benda angkasa yang ukurannya lebih besar. Contohnya matahari, bulan. Ya. Matahari dan bulan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Berarti ini satu halaman ini dipakai untuk 3 hari. Ya. Sini matahari kita bisa lihat. Ya. Ada datanya namanya GHA. Ya, kemudian ada ke sini namanya deklinasinya. Ya, ini bisa juga kita menghitung sunrise, kapan matahari itu terbit. Nanti akan saya ajarkan kapan matahari itu terbit. Ya, di sini jadi bisa dihitung jam berapa matahari terbit. Gunanya ditahu matahari terbit itu untuk mengetahui kalau matahari sudah terbit itu kita tidak boleh lagi tidak melihat lagi bintang, ya. Atau kalau orang Islam bisa mengetahui jam berapa imsak, ya, atau subuh. Ya, jam matahari terbit ini dikurangi 1 jam 25 menit untuk imsaknya, dan subuhnya dikurangi 1 jam 15 menit. Ya. Ini adalah lintangnya. Ya, di mana beda lintang, beda waktunya terbit. Ya, ini khusus lintang utara. Ini ke bawah ini khusus lintang selatan. Ya. Sedangkan di bawahnya lagi ini adalah khusus untuk ada juga untuk matahari terbenam, sunset, ya, terbenam. Ya, sunset. Kita lihat ke bawah. Ya, ini sunset.
Ya, kita bisa tahu kapan matahari terbenam. Ya, jam berapa? Misalnya lintang 0 derajat. Dia terbenam di jam 18 lewat 8 menit. Ya. Di lintang 10 derajat selatan, dia terbenam di 18.25 menit dan seterusnya. Ini untuk lintang selatan ke bawah dan ini untuk lintang utara, ya, matahari terbenam. Selanjutnya kita dapati juga di halaman harian ini kapan matahari, jam berapa tengah hari, ya, atau merpas, meridian passage, melewati atas kepala, ya. Hari ini tanggal 1 matahari melewati atas kepala kita tengah hari pada saat jam 12:04. Ya, jam 12:04. Ya, tanggal 2 juga sama. Artinya ini, ya, kalau orang Islam sholat duhur, ya. Tapi kalau dipakai bernavigasi, ada namanya menentukan posisi menggunakan lintang tengah hari. Ya, ini dipakai merpas. Perlu diingat bahwa waktu yang dipakai untuk masuk ke dalam almanac Nautica itu adalah waktunya GMT, ya, atau sekarang namanya UT, Universal Time, waktunya GMT, waktunya orang Inggris di sana, karena dialah yang pertama yang membuat almanac ini. Ya, Anda lihat nih waktu UT, ya, ini waktunya orang Inggris. Di kapal memang ada jamnya ini yang ditaruh di kapal untuk menunjukkan waktu UT ini. Jam itu namanya kronometer, ya. Jadi begitu kita observasi benda angkasa, kita lihat jam berapa di kronometer. Ya, ini karena mau dipakai untuk ini. Ya, waktu ini adalah waktu GMT. Ya. Atau GMT. Begitupun juga, ya, ini untuk benda angkasa yang besar menggunakan waktu Universal Time atau GMT, ya. Nah, ini jamnya dari jam 00 sampai jam 23. Ya, ini adalah tanggalnya. Tanggal 1, tanggal 2. Ya, jamnya. Halaman harian ini jumlahnya sekitar 120 lembar. Ya, sama, cuma beda waktu saja. Ya, beda waktu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 1 sampai tanggal 3. Ya, halaman pertama. Tanggal 4 sampai tanggal 6 berikutnya lagi. Begitu dan seterusnya. Ya. Sampai dengan hari ke-365 di halaman terakhir. Ya, ini lembarannya tebal. Ini tebalnya masih halaman harian. Ini tanggal berapa? Ya, ini Desember. Ya, belum selesai. Ya, masih ada sampai tanggal 31 Desember. Halaman berikutnya adalah halaman standard time. Standard time artinya waktu negara. Jadi untuk mendapatkan waktu negara, contohnya Indonesia itu memiliki 3 standard time, yaitu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi 3 standar time-nya. Kalau ada kapal yang mau masuk ke suatu pelabuhan, dia harus mencocokkan waktu dengan waktu di pelabuhan tersebut. Ya, bagaimana caranya mengetahui waktunya di sana? Kita lihat standar time-nya.
Kita lihat standar time-nya. Contohnya misalnya kita mau ke suatu daerah. Misalnya kapal kita mau masuk ke India. Ya, kita cari standar time-nya India. Ya, Anda lihat standar time-nya India ini 5.30. Artinya ini waktu India itu adalah Anda lihat di sini. Waktu yang diberikan di bawah ini ditambahkan ke UTC atau UT untuk mendapatkan standar time-nya waktu India. Di kapal kita ada waktu UT atau waktu GMT, yaitu di jamnya kapal kita yang namanya kronometer. Jadi waktu di kronometer itu ditambahkan 5.30. Contohnya misalnya lagi kita masuk di Makassar. Sebelum kita masuk di Makassar harus kita cocokkan dengan waktunya Makassar. Kita cari Makassar, di mana dia Makassar? Masuk ke Indonesia. Kita cari pulaunya, Makassar itu berada di pulau mana? Oh, Sulawesi. Nah, Sulawesi itu standar time-nya berapa? Oh, 08. Kita lihat ke GMT atau UUT di kronometer. Baru jamnya itu ditambahkan 08 supaya waktunya di kapal kita itu sama dengan waktunya Makassar. Standar time ini ada 3 daftarnya. Nah, kita lihat ini. Ada daftar 1. Tempat-tempat yang lebih cepat waktunya daripada GMT atau UTC. Umumnya tempat-tempat tersebut berada di sebelah timur Greenwich, di bujur timur. Seperti di Indonesia ini, bujur timur, Di negara-negara Asia ini bujur timur. Jadi waktu kita itu lebih cepat daripada GMT. Makanya nilainya di sini, nilai waktu yang diberikan ini maksudnya the times given below should be, waktu-waktu ini ditambahkan ke GMT untuk mendapatkan standard time. Kemudian yang di bawahnya ini kebalikannya saja. Kalau kita mau cari GMT, dikurangkan dari waktu negara untuk mendapatkan GMT. Jadi waktu misalnya di Makassar jam 12. Contohnya misalnya kalau di Makassar jam 12. Mau mendapat waktu GMT 12 dikurang 8. Berarti di GMT itu jam 4. Di Makassar sudah jam 12. Kemudian list kedua. List kedua adalah tempat-tempat yang menggunakan waktu GMT. Artinya ini tempat ini adalah waktunya sama dengan waktu di kronometer. Ada beberapa negara yang menggunakan waktunya waktu kronometer, seperti Inggris. Karena memang dia punya jam. Jadi menggunakan waktu GMT list 2 ini. Siapa-siapa negara, kalau kita pergi ke negara ini, berarti waktu yang dipakai adalah sama dengan waktunya di kronometer. Kemudian list ketiga. List ketiga ini masih standard time, adalah tempat-tempat yang lebih pelan. Dia waktunya di belakang daripada waktu GMT. Daerah ini adalah di sebelah barat daripada Greenwich, artinya di bujur barat. Negara-negara yang berada di bujur barat seperti Amerika, apa segala macam. Seperti kita biasa kenal istilah orang barat, berada di bujur barat, atau di barat kita. Contohnya misalnya Anda lihat sini, Argentina. Argentina
11. Ya, 11. Jadi Anda baca nih. Waktu di bawah yang diberikan di bawah ini ya dikurangkan dari GMT. Jadi kita lihat waktu GMT baru dikurang 11. Itulah waktunya. Ya, misalnya American semua. Ya, kalau Argentina dikurang 3. Ya, GMT. Contohnya misalnya GMT-nya kita lihat di kronometer. GMT jam 4. GMT jam 4. Berarti di Argentina itu adalah masih jam 1. Karena jam 4 kurang 3 adalah 1. Ya, dikurangkan. Dan sebaliknya yang di bawah ini. Itu ditambahkan untuk standard time untuk mendapatkan waktu GMT. Jam 1 di Argentina ditambah 3 berarti jam 4 di GMT. Oke, kebalikannya saja. Ya. Jadi, ya standard time ini ada 3 daftar. Daftar 1 untuk daerah-daerah yang di bujur timur. Daftar 2 adalah daerah-daerah yang di sekitar bujur 0 derajat, ya waktunya sama dengan waktu GMT. Dan daftar 3 adalah daerah-daerah yang berada di bujur barat. Jadi itulah 3 yang paling umum digunakan pada saat kita berlayar. Ya, yang pertama tadi adalah altitude correction, yang kedua adalah daily fetch atau halaman harian daripada almanak. Yang ketiga adalah standard time. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.